9, 8, 7, 6, 5, 4. Pada video kali ini, kita akan membahas materi rotasi atau perputaran. Kita ketahui bahwa rumus rotasi adalah X aksen Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa dikali dengan X dan Y. Kenapa rumusnya bisa seperti ini? Mari kita buktikan. Yang pertama, misalkan kita punya titik P di mana P disebut titik pusat putarannya, kemudian titik A akan kita putar sebesar sudutnya, maka akan menghasilkan bayangannya. Kita misalkan juga jaraknya adalah P ke A aksen. Dalam hal ini, jaraknya dari A ke P akan sama dengan A aksen ke P, dan itu merupakan jari-jarinya. Nah, untuk membuktikan, kita misalkan dulu terdapat sebuah titik koordinat di mana itu merupakan perpotongan pada titik-titiknya. Nah, yang pertama, kita misalkan titik A ini adalah titik X. Titik A ini berada pada titik X, Y, dan A aksen karena bayangannya kita misalkan saja X aksen dan Y aksen. Nah, rotasi atau putaran itu adalah tergantung besar putarannya. Dalam hal ini kita sebut sebagai alfa, di mana alfa adalah besar sudut putarannya. Nah, di sini besar sudut putarannya adalah dari A sampai A aksen. Kita misalkan sebagai alfa. Untuk sudut bantunya, kita ambil sudut XPA, kita misalkan sudutnya beta. Nah, dalam gambar ini, kita dapatkan beberapa sifat. Yang pertama, jika kita cari sin beta, nilainya itu adalah depan per miringnya. Ini berhubung ini merupakan sudut siku-siku, maka dia segi dikasih siku APX di X, maka sin beta itu depan, AX itu panjangnya Y, dibagi dengan PA, di mana PA kita misalkan sebuah variabel, misalnya R. Selain sin, kita dapatkan juga cos beta. Nilainya itu samping per miring, di mana samping adalah panjangnya X dari P ke X, yaitu panjangnya X berbanding dengan miringnya yaitu R. Nah, ini adalah yang akan kita gunakan untuk membuktikan perputaran dengan pusatnya 0,0. Sekarang kita hubungkan bayangannya dengan sudutnya, di mana A aksen itu besar sudutnya penjumlahan dari alfa ditambah beta, maka dari itu kalau kita cari sin alfa ditambah beta, itu nilainya adalah depan per miringnya. Depannya A aksen, X aksen, panjangnya Y aksen per R. Nah, sudah kita simbolkan atau kita definisikan tadi bahwa PA dan PA aksen itu sama. Maka dari itu, kalau PA-nya R, maka PA aksen juga sama R. Sehingga sin alfa ditambah beta sama dengan Y aksen per R. Jika kita jabarkan, sin alfa ditambah beta itu nilainya sin alfa cos beta ditambah cos alfa kali sin beta sama dengan Y aksen per R. Nah, dari di sini kita hubungkan nilai cos beta dan sin beta. Kenapa kita hubungkan cos beta dan sin beta? Karena nanti yang kita dapatkan hanya besar sudut putarannya, yaitu alfa. Maka dari itu, yang ada beta-betanya kita ganti agar menjadi variabel yang lain yang diketahui.
Oleh sebab itu, nilai cos beta kita ambil dari yang kita dapatkan bahwa sin beta atau cos beta itu sama dengan Y per R dan X per R. Kalau kita ganti, sin alfa dikali cos beta adalah X per R ditambah cos alfa dikali sin betanya kita ganti dengan Y per R sama dengan Y aksen per R. Nah, kita kalikan dengan R. Maka didapatkan X sin alfa ditambah Y cos alfa sama dengan Y aksen. Kita sebut ini dengan persamaan 1. Setelah kita dapat sinnya, kita cek juga cos. Di mana kalau cos alfa nilainya X aksen per R. Cos alfa ditambah beta itu samping X per R, di mana Px ini merupakan panjangnya X aksen, sehingga rumusnya cos alfa ditambah beta sama dengan X aksen per R. Yang sama dengan yang tadi, kita harus mencari hubungannya di mana yang kita cari adalah variabel yang tidak ada di soal. Nanti di mana yang tidak ada di soal nanti di mana cos beta tidak akan diketahui di dalam soal. Oleh karena itu nanti sin beta dan cos beta akan kita hubungkan dengan yang kita ketahui sehingga cos alfa cos beta min sin alfa sin beta sama dengan X aksen per R. Nah, kita dapatkan cos alfa dikali cos betanya kita ganti dengan X per R min sin alfa dikali sin betanya kita ganti Y per R sama dengan X aksen per R. Kita kalikan dengan R, maka akan mendapatkan X cos alfa min Y sin alfa sama dengan X aksen. Ini kita sebut dengan persamaan 2. Kalau kedua persamaan ini dibuat dalam bentuk matriks, maka didapatkan X aksen sama dengan X cos alfa min Y sin alfa. Dan Y aksen sama dengan X sin alfa ditambah Y cos alfa. Jika dalam bentuk matriks, akan didapatkan X aksen, Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa dikali X dan Y. Di mana X, Y adalah titik yang akan dirotasi dan alfa adalah besar sudut rotasinya. Jadi ini cara membuktikan rotasi di pusat 0,0.